Puji Tuhan, haleluya. Kita bertemu kembali dalam acara Tuhan baik dan Tuhan dahsyat. Salam sehat, salam semangat. Puji Tuhan. Kesempatan ini saya akan membagikan renungan firman Tuhan kepada kita. Memiliki harta yang paling berharga. Memiliki harta yang paling berharga. Matius pasal 13 ayatnya yang ke-44 sampai ayat yang ke-46 berkata begini, hal kerajaan sorga itu seumpama harta yang terpendam di ladang yang ditemukan orang lalu dipendamkannya lagi. Oleh sebab sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. Demikian pula hal kerajaan surga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga itu, ia pun pergi menjual seluruh miliknya, lalu membeli mutiara itu. Dua hal penting yang kita lihat dari ayat ini, bagaimana hal kerajaan sorga itu digambarkan seperti harta terpendam di ladang yang ditemukan orang. Tindakan yang dilakukan oleh orang yang menemukan harta ini, ia menjual miliknya lalu membeli ladang itu. Luar biasa. Betapa pentingnya bagi dia harta yang terpendam itu, yang dia temukan itu, sampai harus menjual semua apa yang dia miliki untuk membeli ladang itu. Kenapa dia kerjakan? Karena di ladang itu ada harta yang terpendam. Harta yang terpendam itu tadi digambarkan tentang kerajaan surga. Luar biasa. Dia bertindak menjual semua apa yang dia punya untuk mendapatkan harta yang terpendam itu. Harta yang terpendam itu juga tidak lain berbicara tentang kehidupan kekal. Yohanes 17 ayat 3 berkata, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Jadi berbicara tentang harta terpendam itu tidak lain juga bicara mengenai hidup kekal, surga. Jadi semua orang yang ingin mendapatkan surga itu, dari ayat ini juga berkata, di dalam Yesus ada hidup yang kekal. Harus mengenal Yesus, harus menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamatnya, supaya dia betul-betul mendapatkan harta terpendam itu. Itulah surga. Hanya melalui Yesus. Salib Kristus di Golgota, salib Kristus di Golgota adalah jalan kita untuk mendapatkan harta yang paling berharga itu. Tidak ada jalan yang lain. Karena firman sudah berkata dalam Injil Yohanes pasal 16 ayat 6, akulah jalan kebenaran dan hidup. Barang siapa yang ingin mendapatkan surga, ingin sampai kepada Bapa, harus melalui Yesus. Yang kedua, bahwa kerajaan surga itu digambarkan tadi seperti seorang yang mencari mutiara yang indah. Seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Ya. Tindakannya juga sama dengan orang yang pertama tadi. Untuk mendapatkan mutiara yang indah itu, ia menjual seluruh miliknya, lalu membeli mutiara itu. Jadi tindakannya juga sama. Baik yang pertama tadi, orang yang menemukan harta terpendam di ladang itu, dan yang kedua ini juga seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Ketika dia menemukannya,
dia juga menjual semua apa yang dia punya untuk mendapatkan mutiara itu. Jadi kembali lagi ini berbicara tentang surga, berbicara tentang hidup yang kekal. Tindakan-tindakan seperti ini adalah hal-hal yang sangat baik untuk kita kerjakan. Dalam 1 Yohanes 5 ayat 20 juga berkata, akan tetapi kita tahu bahwa anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita supaya kita mengenal yang benar, dan kita ada di dalam yang benar, di dalam anaknya Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Jadi orang yang sudah mengerti apa itu mutiara yang indah, di dalam Yesus, di dalam Yesus, di dalam anaknya Yesus Kristus ada hidup yang kekal. Jadi apapun yang ingin kita dapatkan, yang paling berharga dalam hidup ini tidak lain hanya ada di dalam Yesus. Dialah mutiara yang paling berharga. Dan marilah kita sebagai orang-orang percaya, seperti mewakili dua orang ini yang menemukan harta terpendam dan juga pedagang pencari mutiara yang indah, sama-sama memiliki tindakan menjual semua apa yang dia punya untuk mendapatkan apa yang dirindukan oleh hatinya. Itulah harta terpendam, itulah mutiara yang indah. Itu tidak lain, di dalam Yesus kita dapatkan surga yang kekal. Tuhan memberkati kita. Shalom, haleluya.